Kalau kamu klik video ini berarti kamu pengen tahu gimana tipsnya, prosesnya, maupun jenjang dari LKTI. Nah, sebelum aku jelasin lebih lanjut tentang LKTI, jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi dan video-video terbaru yang akan aku upload 2 hari sekali. Nah, jadi apa sih LKTI itu? Jadi LKTI adalah kepanjangan dari Lomba Karya Tulis Ilmiah. Nah, Lomba karya tulis ilmiah ini biasanya diadakan untuk mahasiswa D3, D4, atau S1. Meskipun sih sebenarnya umumnya buat S1. Nah, jadi buat kamu yang sekarang masih mahasiswa baru, masih semester 1, atau kamu sekarang lagi mau daftar buat kuliah, dan kamu lihat video ini, nah ini bisa menjadi salah satu kesempatan kamu untuk bisa aktif selama S1 selain di organisasi maupun aktif di bidang akademis. Kenapa sih? Karena setelah nanti kamu lulus S1, maka kesempatan ini nggak akan lagi ada dan nggak akan terulang lagi. Jadi gini, dulu teman-temanku waktu pas awal-awal semester 1, waktu masih maba-maba gitu, aku sering ajakin, yuk kita ikut lomba karya tulis. Terus teman-temanku yang studi oriented, rata-rata mereka bilang, aku nggak mau nih ikut lomba karya tulis sekarang, nanti aja udah semester-semester akhir. Kenapa? Karena kalau misalnya di semester awal kan masih sibuk praktikum, masih banyak banget tugas-tugas kuliahnya, nanti kalau udah di semester akhir udah nggak sibuk kok. Tapi believe me, kalau kamu berpikir seperti itu, maka kamu selamanya nggak akan pernah ikut lomba karya tulis. Kenapa? Karena gini, di semester 1, aku, khususnya untuk jurusanku, dan prodiku ya tepatnya, setiap semester itu ada praktikum minimal 2 praktikum, dan bahkan pernah sampai 3 praktikum dalam satu semester. Kalau sudah 3 praktikum dalam satu semester, full nggak ada kehidupan lain selain cuma di kampus dan di laboratorium aja. Kampus, laboratorium, pulang ke kosan cuma buat tidur, habis itu besok paginya balik lagi ke kampus, laboratorium, kos, itu aja. Jadi nggak ada ceritanya yang namanya nanti kuliah itu kayak di FTV, masih jalan-jalan, sempat pacaran, dan lain sebagainya. Karena kalau di prodiku, nggak punya kehidupan masa muda selama kuliah itu. Nah, balik lagi, jadi yang awalnya tuh mikir, semester ini kan masih sibuk praktikum, tugasnya banyak, semester depan mungkin nggak sibuk lagi. Tapi ternyata semester depan praktikumnya lebih banyak lagi dan lebih sibuk lagi. Terus kayak gitu, dan selama aku kuliah ya, selama 3 tahun kuliah, semester 1 sampai semester 6 tidak ada semester yang nggak ada praktikumnya. Full semua ada praktikumnya. Ada yang 2 praktikum, ada yang 3 praktikum. Dan kalau kayak gitu, sebenarnya praktikumnya itu dari Senin sampai Jumat. Kuliah kan Senin sampai Jumat, dan selama itu setiap hari itu ada praktikum terus. Kenapa? Karena ada praktikum yang misalnya dia 3 SKS, maka praktikumnya nggak cuma masuk 1 kali seminggu, tapi bisa sampai 2 kali seminggu. Bahkan kadang-kadang kalau misalnya waktunya di hari weekday ini nggak ada, praktikumnya ngambil di hari yang weekend, yang artinya juga tidak akan punya hari weekend. Kalau misalnya kita nggak berusaha menyempatkan buat ikut lomba karya tulis, ya udah nggak akan pernah bisa ikut lomba karya tulis. Nah, teman-temanku mikir, nanti kan semester akhir akan ada waktu kosong, ya nggak ada praktikumnya. Nah, oke, kita praktikum cuma sampai semester 6. Di semester 7 udah nggak ada praktikum sih. Tapi semester 7 yaitu mulai skripsi. Dan skripsian itu lebih berat dibandingkan praktikum yang biasanya mulai dari semester 1 sampai semester 6. Kenapa? Karena kalau misal waktu praktikum semester 1 sampai 6 masih ada asisten praktikumnya, terus satu kelompok masih bareng-bareng. Kalau misalnya nggak ngerti bisa tanya sama teman satu kelompoknya, datanya dikerjain bareng-bareng, nge-labnya dikerjain bareng-bareng. Tapi kalau misalnya pas udah praktikum, udah penelitian, skripsi, kita ngerjain semua sendiri. Asisten praktikumnya nggak ada. Kalau salah ya udah diulang lagi. Makanya kenapa kalau misalnya penelitian buat nge-lab skripsi bisa sampai 1 tahun. Sementara kalau untuk praktikum, selesai nggak selesai, bisa nggak bisa, 1 semester harus sudah selesai. Nah, akhirnya sampai lulus, teman-temanku ini tidak pernah ikut lomba karya tulis. Nah, bagi kami yang berpikir, udahlah S1 aku emang mau studi oriented aja, kupu-kupu, kuliah pulang gitu kan. Apalagi kuliah juga emang udah sibuk. Nanti aja deh di semester 2 baru mau ikut lomba. Oke, maaf ya. Jadi kalau di S2 udah nggak ada lomba-lomba seperti ini. Bukannya nggak ada sih. Lomba eh, lomba karya tulis ada mungkin ya, tapi untuk skalanya yang umum. Nah, kelemahannya apa? Kalau kamu waktu masih kuliah, biaya buat registrasinya nggak terlalu mahal. Dulu antara tahun 2012 sampai 2016, biaya buat registrasi itu 30.000 aja per 1 kali registrasi lomba itu masih ada. Sekarang nggak tahu berapa ya. Jadi dulu harga 50.000, 75.000 buat registrasi itu terasa sangat mahal ya. Nah, terus kalau misalnya udah yang buat
lomba karya tulis yang sifatnya umum, itu harga biaya registrasinya aja udah di angka ratusan ribu rupiah. Nah, kenapa nggak dimanfaatin kalau selama kamu masih S1? Yang kedua, biasanya kalau untuk S2 itu paling adanya ya eh, konferensi, atau kalau enggak ikut seminar dan lain sebagainya yang kita harus bayar ratusan ribu bahkan sampai jutaan untuk ikut seminarnya, atau kita ikut konferensinya, atau kita ikut workshopnya untuk menjadi pemateri aja di situ. Itu baru jadi pemateri aja kita dapat sertifikat sebagai pemateri gitu. Nanti kalau misalnya mau publikasi jurnalnya itu ada biaya lagi. Dan itu biaya bisa sampai jutaan lagi. Nah, itu biaya yang sangat besar. Nah, kalau misalnya kamu berharap nanti semester 2, nanti pas kuliah S2 akan dapat kesempatannya udah nggak ada. Jadi kesempatannya itu memang ada di S1. Kenapa? Karena kalau S2 kita memang sudah fokus pada penelitian dan publikasi ilmiah. Udah kayak gitu aja. Nah, oke, gitu ya. Lanjut ke yang kedua, apa yang dibahas di LKTI. Jadi, LKTI yang akan aku bahas di video ini yaitu prosesnya. Untuk proses LKTI sendiri, itu ada beberapa tahap. Nah, jadi yang umum ya, untuk lomba karya tulis ilmiah nasional ini, itu ada pertama, tahap seleksi berkas. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Nah, misalnya kita menentukan nih, aku mau ikut lomba yang A nih. Nah, di situ kita lihat biasa ada posternya akan disebarkan kemana-mana ya. Nah, di situ ada deadline-nya sama buku panduan. Nah, kita nanti buat naskah, proposal, bukan proposal sih, kita buat karya tulisnya sesuai dengan panduannya dan kita kirimkan sebelum deadline-nya. Oke, setelah kita mengirimkan, kita tinggal tunggu proses seleksi dari panitia. Nah, untuk proses seleksinya sendiri rata-rata sekitar 2-3 minggu. Setelah itu, baru nanti kita akan dapat pengumuman lolos atau enggak. Kalau misalnya enggak lolos, maka kita ya udah jadi peserta aja. Bagi beberapa event yang baik hati, biasanya kita dapat sertifikat sebagai peserta. Biasanya sih nggak dikirim yang hard copy, tapi kita dapat soft copy aja. Nah, terus sudah itu, nah kalau misalnya kita lolos, maka kita akan masuk ke tahap seleksi, ke tahap final. Nah, kita disebut sebagai finalis. Berapa banyak orang yang terpilih untuk masuk ke tahap final ini berbeda-beda untuk setiap lombanya. Ada yang 5, 10, atau 15 finalis. Nah, beberapa lomba juga kadang-kadang membuat waiting list. Jadi misalnya gini, kalau misalnya terpilih ada 10 orang dengan 10 tim ya dengan nilai tertinggi, biasanya panitianya itu membuat 5 atau 10 tim lagi ke belakangnya. Seandainya 10 tim yang sudah terpilih ini mereka nggak bisa datang, maka tim yang ke-11, tim yang ke-12, dan seterusnya nanti dia akan menggantikan tim-tim yang tidak bisa datang ini. Nah, cuma gini, ini kan dinilai, diurutkan berdasarkan nilainya yang tertinggi. Kalau misalnya masuk waiting list, otomatis berarti nilainya lebih rendah dibandingkan yang 10 besar tadi kan. Nah, kalau misalnya kalau aku pernah waktu itu masuk ke posisi waiting list, akhirnya aku nggak ikut ke tahap selanjutnya. Karena kenapa? Posisinya kita udah misalnya di posisi nomor 11 ya. Terus misalnya ada orang yang peringkat 10 nggak masuk nih. Terus udah itu digantikan sama kita. Kita itu buat ngejar, buat jadi juara 1, 2, 3 nya itu pasti berat banget. Kenapa? Karena skor nilai kita itu udah jauh banget sama yang juara 1, 2, 3. Tapi kalau misalnya teman-teman berniat mau ikut, nggak apa-apa, silahkan ikut aja. Tapi kalau aku waktu itu nggak ikut. Oke, sudah masuk ke tahap final, apa yang dilakukan di tahap final? Nah, jadi di tahap final ini ada 10 orang, bukan 10 orang sih, 10 tim. Tim ini bisa, rata-rata biasanya 3 orang, tapi ada juga yang 2 orang, dan ada juga yang 1 orang nih, kalau yang perorangan ya. Tapi biasanya umumnya 3 orang sih. Terus sudah itu, nah setiap tim ini akan presentasi. Berapa lama durasi presentasinya? Setiap lomba itu berbeda-beda, tapi umumnya biasanya durasi presentasi adalah 10 menit, kemudian dilanjut dengan tanya jawab 10 menit lagi. Nah, nanti setelah selesai presentasi, biasanya sih kayak ada apa? Ya acara-acara dulu misalnya kayak ice breaking dan lain sebagainya, sambil panitia menghitung jumlah nilai yang sudah didapat dari juri. Nah, jurinya sendiri siapa? Jurinya itu biasanya dosen dari kampus atau lembaga penyelenggara event tersebut. Nah, nanti setelah itu akan diumumkan siapa juara 1, 2, 3-nya. Nah, juara 1, 2, 3 ini otomatis pasti akan mendapatkan sertifikat sama hadiah. Termasuk juga biasanya mendapatkan piala. Biasanya piala sih emang. Tapi ada juga yang ngasih apa? Kayak dia nggak ngasih piala, tapi ngasih plakat, kayak gitu ada juga. Jadi beda-beda. Nah, biasanya kalau penyelenggara yang baik hati,
dia nggak cuma memberikan juara 1, 2, 3, tapi juga harapan 1, harapan 2, dan harapan 3. Kadang-kadang juga ada best paper, best presenter, dan lain sebagainya. Itu tergantung kebijakan dari panitianya sendiri. Itu tadi penjelasan untuk lomba karya tulis yang prosesnya melalui 2 tahap, yaitu seleksi berkas dan juga nanti seleksi presentasi. Tapi juga ada lomba karya tulis yang kita bisa ngirimin berkas aja, bayar registrasi, setelah itu langsung pengumuman siapa yang juara 1, 2, 3-nya. Ada juga yang seperti itu karena aku pernah ikut lomba yang seperti itu. Nah, terus untuk lama prosesnya mulai dari registrasi awal, ngirimkan berkas tuh, sampai nanti pengumuman pemenangnya kira-kira berapa lama ya? Lamanya durasinya sekitar 2-3 bulan, ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama, tapi kira-kira segitu. Karena biasanya eventnya itu bersamaan, untuk lomba karya tulis ya, biasanya bersamaan dengan seminar nasional, atau kalau enggak bersamaan dengan lomba-lomba lainnya, atau kalau enggak bersama dengan expo, dan lain sebagainya. Jadi untuk durasinya memang nggak terlalu lama. Ya, terus sudah itu untuk lomba karya tulis sendiri sebenarnya ada berapa macam sih? Nah, jadi untuk lomba karya tulis itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu lomba karya tulis yang dia berjenjang, mulai dari tahap yang paling rendah, terus nanti yang lolos masuk ke tahap selanjutnya. Nah, contohnya seperti apa sih? Contohnya seperti MTQ, Musabakoh Tilawatil Quran, sama Mawapres. Nah, jadi uh, sistemnya gini, misalnya kayak Mawapres ya. Jadi kan sekalipun Mawapres itu lombanya yang dinilai adalah individunya orang tersebut, tapi di situ tetap ada lomba karya tulis. Nah, kalau untuk Mawapres ini kan dia ada 4 aspek yang dinilai. Yang pertama yaitu akademik, dilihat dari nilai atau IPK, terus sudah itu kemampuan berbahasa Inggris, prestasi, sama yang terakhir karya tulis. Nah, untuk yang lombanya ini semua dimulai dari tingkat fakultas. Nah, nanti yang juara 1 di tingkat fakultas akan mewakili fakultas ke tingkat universitas. Nah, yang juara 1 di tingkat universitas akan mewakili ke tingkat regional, dan yang juara 1 di tingkat regional akan mewakili regionalnya untuk lomba di tingkat nasional. Terus seperti itu kan. Nah, MTQ juga seperti itu, mulai dari tingkat fakultas ke universitas baru langsung ke tingkat nasional. Nah, itu untuk yang pertama yang tipenya berjenjang. Kemudian ada yang kedua. Yang kedua itu tipenya lokal atau internal kampusnya sendiri. Contohnya kalau yang pernah aku ikuti yaitu PIMBA atau Pekan Ilmiah Mahasiswa Baru. Nah, ini karena tingkatnya untuk mahasiswa baru aja, jadi emang se-Universitas Brawijaya aja. Jadi waktu itu lombanya adalah kita kirimkan berkas. Jadi kayak simulasi PIMNAS itu nanti kayak gimana. Jadi kan bagi kita yang masih mahasiswa baru aja lulus dari SMA terus sudah itu masuk kuliah kan nggak tahu nih PIMNAS itu apa sih, kayaknya itu baru banget, itu apa bedanya sama lomba karya tulis ya. Jadi di PIMBA ini kayak simulasi atau mini PIMNASnya, di mana itu dilaksanakan di tingkat fakultas. Nanti yang juara 1, 2, 3 akan dikirim mewakili fakultas ke tingkat universitas. Nah, baru nanti ada namanya piala rektor, ya kayak piala diktinya gitu. Nah, nanti ada piala bergilir dari antara tahun pertama, nanti tahun depannya juga diadakan lagi PIMBA, terus seperti itu untuk memperebutkan piala rektor tersebut. Nah, itu untuk yang tingkat internal. Setelah itu lomba karya tulis ini ada juga yang tingkat regional. Jadi yang pernah aku ikuti adalah lomba karya tulis se-Jawa Bali. Nah, untuk yang tipe tingkat regional ini sebenarnya jarang ya, karena yang paling umum adalah yang tipe keempat, yaitu lomba karya tulis tingkat nasional. Nah, untuk lomba karya tulis sendiri sebenarnya kita kadang menyebutnya KTI atau karya tulis, intinya sama lah, lomba karya tulis ilmiah. Nah, untuk yang tingkat nasional ini yang paling umum, banyak banget. Tapi biasanya untuk lomba karya tulis nasional yang diadakan di Pulau Jawa, biasanya seperti lomba regional jadinya, karena pesertanya biasanya rata-rata dari Pulau Jawa. Aku nggak tahu deh kalau yang di luar daerah, karena sebenarnya gini, kalau misalnya lomba-lomba yang di luar Jawa, kalau dari kampusku biasanya nggak didanai. Kenapa? Karena biayanya banyak, otomatis kan harus tiket pesawatnya mahal, terus udah itu transportasinya juga mahal, jadi biasanya nggak didanai untuk yang keluar Jawa. Karena itu kita otomatis memilih lomba-lomba yang berada di wilayah di Pulau Jawa aja kayak gitu. Kenapa? Karena gini ya, di Universitas Brawijaya ini mahasiswanya terlalu aktif mengikuti lomba karya tulis. Semakin kesini, semakin banyak adik-adik tingkat yang melihat kakak tingkatnya sukses lomba karya tulis. Akhirnya mereka mengikuti, pengen ikut lomba. Nah, karena sangat banyak orang yang ikut lomba, akhirnya dananya kan tetap sama dari tahun ke tahun, sedangkan harus dibagi ke lebih banyak kelompok. Akhirnya, setiap kelompok itu mendapatkan jumlah yang lebih kecil. Jadi gini, dulu awal aku ikut lomba yang tingkat nasional yang di luar Universitas Brawijaya ya, itu tuh semester 3, dan
Waktu itu aku lombanya ke Jember, ke UNEJ, Universitas Negeri Jember. Nah, pas waktu ikut lomba tersebut, karena waktu itu dari fakultasku cuma masih segelintir hitungan jari lah orang-orang yang sering ikut lomba keluar. Jadi akhirnya waktu itu dikasih dana banyak banget. Ke UNEJ waktu itu untuk 3 orang habis sekitar 500.000, itu udah sama biaya registrasi, biaya finalis dan lain sebagainya. Itu cuma habis sekitar 500.000 aja. Sementara dari fakultas itu dikasih dana 1,2 juta. Akhirnya kan kita bingung mau ngabisin dananya gimana. Ngabisin dananya bingung ya. Jadi waktu itu ya udah ngasih tahu ke bagian keuangan, ini dananya berlebih gimana. Akhirnya bagian keuangannya bilang ya udah dihabisin aja, soalnya kita nggak bisa bikin laporan pengembalian dana kayak gitu. Ya udahlah, akhirnya diboros-borosin dananya, dipakai buat naik taksi lah, itu ini itu, pokoknya boros banget karena kan kita harus ngabisin uangnya. Nah udah, terus udah itu di tahun-tahun selanjutnya karena banyak kakak tingkatnya yang ikut lomba dan menang dan didanai, jadi akhirnya banyak adik tingkatnya yang pengen ikut lomba. Akhirnya benar-benar dibatasi. Di tahun selanjutnya itu aku mau ke Jepang aja, yang posisinya lebih jauh loh dari Jember, itu cuma dikasih dana 1 juta. Padahal harusnya kan kalau misalnya ke Jepang lebih mahal lah dananya, karena kan transportasinya juga lebih jauh gitu. Nah, semakin kesini dana itu semakin dibatasi. Di tahun 2015 kalau nggak salah waktu itu, setiap orang cuma dikasih jatah buat ikut lomba 2 kali aja setahun. Jadi kalau misalnya lebih dari 2 kali, di lomba yang ketiganya nggak akan dikasih dana sama sekali gitu. Kenapa? Katanya biar gantian sama mahasiswa lain, biar mereka semua tetap dapat dana. Jadi biar dana itu nggak dikuasai sama satu orang. Karena kenapa? Emang biasanya yang ikut lomba karya tulis ya orangnya itu aja. Jadi aku sering ikut lomba karya tulis di event A, terus udah itu di event B ketemu sama orang yang sama, nanti di event C ketemu sama orang yang sama lagi. Jadi ya sebenarnya pemainnya lomba karya tulis adalah orang yang itu aja. Oke, itu untuk jenjang lomba karya tulis. Nah, kalau untuk tipsnya gimana biar bisa lolos dan jadi juara terus di lomba karya tulis, sebenarnya gampang. Yang pertama yaitu ikuti panduannya. Kan udah ada buku panduan, mereka itu buat buku panitia itu membuat buku panduan buat diikuti. Kalau misalnya kita disuruhnya ya misalnya 10 lembar, terus udah itu kita buat 15 lembar deh, pokoknya sesuka aku, ya otomatis nggak bakal keterima. Gimana ya, kita udah buat buku panduan terus udah itu nggak diikuti, kesel kan. Nah karena itu udah ikuti aja. Kalau misalnya dibilangnya diminta di panduannya itu maksimal 10 lembar, ya jangan buat lebih dari 10 lembar. Sesimpel itu deh, pokoknya baca aja secara teliti panduannya seperti apa, format penulisannya dan lain sebagainya. Karena banyak yang nggak lolos seleksi cuma karena tulisannya berantakan, formatnya nggak benar, terus nggak sesuai dengan panduan. Banyak yang udah tersaring di situ doang gitu loh. Oke, itu yang pertama. Terus kedua, yang harus dilakukan adalah sesuaikan dengan tema. Jadi misalnya suatu event yang sama ya, kan biasanya untuk event lomba karya tulis ini dilaksanakan setahun sekali atau annual. Nah, tapi dia itu biasanya temanya setiap tahun berbeda-beda. Nah, karena itu kita harus pastikan sebelum mengirimkan lomba karya tulis dibaca dulu temanya. Jadi gini, biasanya untuk para peserta lomba karya tulis, mereka itu punya satu karya yang itu karya masterpiece-nya lah, yang kemana-mana dilombain. Nah, tapi biasanya kita lihat juga temanya. Misalnya kan aku dari teknologi pertanian, aku bisa ikut lomba yang kurang lebih mirip ya dengan fakultasku dan masterpiece karya tulisku ini, yaitu di fakultas-fakultas yang agrokompleks, misalnya di pertanian, perikanan, peternakan, dan lain sebagainya. Nah, mereka itu biasanya punya tema-tema yang nggak jauh berbeda, kadang-kadang social development goals, atau kalau nggak kesejahteraan bangsa, dan lain sebagainya gitu. Jadi kita menggunakan suatu masterpiece karya tulis yang sama. Nah, terus udah itu, nanti judulnya diganti, isinya diganti dikit gitu, disesuaikan dengan temanya. Nah, di sini juga sekalipun kita ngubah kontennya dikit kayak gitu, tetap kita mengikuti panduan yang sudah dibuat sama panitia. Jadi nggak, aku pokoknya biasanya 10 lembar, tiba-tiba panitianya minta 8 lembar, aku tetap mau 10 lembar. Nggak kayak gitu, tetap mengikuti dengan panduan yang sudah dibuat sama panitia. Oke, terus udah itu tips selanjutnya adalah bikin suatu ide yang unik dan bombastis. Jadi unik dan bombastis tapi tetap masuk akal atau aplikatif ya. Jadi ini beda sama skripsi dan TA atau laporan magang. Kalau misalnya ini teman-teman yang lihat video ini adalah semester akhir atau sekarang udah ngerjain laporan magang, laporan PKL atau laporan KKN, biasanya untuk laporan tersebut lebih kaku sih. Nah, tapi untuk lomba karya tulis ini sebenarnya lebih bebas kita berpikir menggunakan bahasa-bahasa yang lebih menarik.
tapi tetap harus aplikatif. Kenapa? Karena permasalahannya banyak orang yang buat karya itu sebenarnya karyanya bagus sih, unik banget kan. Kita di Indonesia terbiasa bahwa suatu ide yang bagus adalah harus yang wah banget, tapi kita lupa untuk membuat suatu karya yang juga aplikatif. Jadi kalau misalnya kita buat karya, aku sering banget ikut lomba karya tulis dan dosen atau jurinya ini bertanya, oke, ide kamu bagus sih, tapi kira-kira bisa nggak sih diaplikasikan di target sasaran masyarakatmu? Terus mereka banyak yang mikir, oh iya ya, bisa nggak ya, bisa nggak ya. Jadi yang pastikan kalau kamu punya ide bagus tapi juga bisa diaplikasikan. Kan rugi ya, udah idenya bagus-bagus terus udah itu nggak bisa diaplikasikan di masyarakat. Oke, itu eh, nah, tadi sesuai yang aku bilang bahwa kita sebenarnya punya masterpiece. Jadi karena orang-orang yang biasanya ikut lomba adalah orang-orang yang udah biasa ikut lomba. Kadang-kadang nih ya, aku juga mengalami, jadi ikut lomba di event A di hari ini misalnya. Minggu depan udah ikut lagi di tempat lomba di tempat yang lain. Kok bisa ya orang itu ikut lomba ke beberapa tempat sekaligus? Jadi kita emang punya masterpiece-nya yang tadi aku bilang itu. Terus nanti dibedain di judul dan lain sebagainya. Karena nggak mungkin kan kita membuat suatu karya dalam waktu 1 minggu, besok buat karya lagi. Nah, biasanya kita punya 2 atau 3 karya yang nantinya dibedain judulnya dikit, diubah isinya, disesuaikan dengan tema dan lain sebagainya. Habis itu kita presentasikan lagi di mana-mana. Percaya deh, tanyain aja sama teman-teman atau kakak tingkat yang pernah ikut lomba, pasti mereka punya karya tulis yang masterpiece yang itu selalu dibawa untuk lomba kemana-mana. Paling diubah-ubah dikit, tapi secara konten, secara teori keseluruhan itu sebenarnya sama gitu. Sebenarnya itu untuk mempermudah, termasuk juga saat kita buat prototype, satu prototype bisa dibawa kemana. Oke, yang terakhir adalah saranku jangan terlambat ngirim berkas karena banyak banget orang yang dia sebenarnya qualified sih, naskahnya bagus, cuma gara-gara telat ngirim berkas, akhirnya tidak lolos seleksi. Jadi pastikan kamu membaca kapan deadline-nya. Nah, masalahnya mahasiswa S1 adalah kalau misalnya deadline-nya tanggal 10 gitu, ya udah mendekati tanggal 10 baru bikin naskahnya, baru ngirimin, baru ngurusin semua karya-karyanya dan lain sebagainya. Jadi dulu juga aku pernah ikut lomba karya tulis, deadline-nya tanggal 10 misalnya hari itu ya. Waktu itu naskahnya baru selesai dikerjakan jam 7 malam dan waktu itu nyari tempat kantor pos yang masih buka jam segitu udah nggak ada, akhirnya nyari JNT. Waktu itu tutupnya jam 9, baru selesai ngeprint dan lain sebagainya, dan baru dikirimkan ke JNT jam setengah 9 malam. Bayangkan kalau misalnya aneh ya, aku juga nggak tahu kenapa dulu sangat suka mengerjakan sesuatu sudah deadline, padahal dikasih jangka waktu sama panitia lama ya buat pengerjaan naskahnya dan pengumpulan. Nah, terus udah itu pastikan kalau misalnya mau ngirim karya, dilihat itu capos atau bukan. Kalau yang waktu itu event yang aku ikuti itu tulisannya capos. Jadi kalau capos itu misalnya deadline-nya tanggal 10 ya. Nah, kita ngirimkan baru tanggal 10 ngirimkan, terus udah itu kita dapat notanya tanggal 10, nggak apa-apa karena caposnya tanggal 10. Tapi kalau misalnya deadline-nya tanggal 10 nggak ada tulisan capos, artinya tanggal 10 harus sudah sampai di sana. Jadi kita harus ngirim sebelumnya. Kalau misalnya kita baru bisa ngirim tanggal 9 misalnya, kita harus pakai yang ekspres biar tanggal 10 sudah sampai di lokasi panitianya. Nah, apa aja sih yang harus dikumpulkan saat kita pengumpulan berkas? Di buku panduannya biasa sama panitia udah dikasih tahu apa aja. Tapi biasanya ya, itu isinya adalah naskah kita 3 eksemplar. 3 eksemplar ini buat siapa? Buat dosen yang nantinya akan jadi juri. Itu aja. Kadang-kadang ada yang 4 juga, ada yang 5, tergantung jumlah jurinya. Tapi kadang-kadang juga ada yang meminta sekaligus sama fotokopi KTM dan lain sebagainya. Cuma intinya gini, kalau misalnya seandainya kamu nggak punya KTM, aku belum punya KTM nih, misal baru semester 1, KTM-nya belum ada. Nah, biasanya kamu akan punya KTMS atau KTM sementara. Itu bisa download di websitenya kampus. Nah, yang penting kamu punya NIM atau nomor induk mahasiswa, kamu sudah bisa daftar untuk lomba karya tulis dimanapun. Jadi lomba karya tulis ini bisa kamu ikuti mulai dari maba banget sampai nanti semester akhir banget sebelum lulus, sebelum daftar yudisium gitu. Jadi kita selama masih punya NIM masih bisa ikut lomba di mana-mana. Oke, terus sudah itu terakhir adalah untold story dari lomba karya tulis. Jadi ini salah satu lomba karya tulis yang aku ikuti. Aku nggak tahu ya sebenarnya behind the scene-nya panitia seperti apa, karena aku nggak pernah jadi panitia lomba karya tulis. Jadi waktu itu aku ikut di sebuah lomba karya tulis di sebuah ibu kota. Jadi waktu itu di tahap seleksi naskahku itu udah jadi peringkat 1 di lomba tersebut. Akhirnya kita pede dong, chance kita untuk menjadi juara 1 itu gampang banget. Terus ternyata setelah ikut lomba di situ, kita nggak jadi juara 1 sama sekali.
Terus udah itu nanya lah sama panitianya, kok bisa beda banget. Bahkan saat presentasi, dosennya tuh kayak kaget banget, ini kok naskahnya kayak gini ya, kok kayak gini ya. Dan banyak peserta juga bingung. Akhirnya waktu itu panitia klarifikasi, jadi seperti ini. Eh, untuk tahap seleksi berkas, itu yang menyeleksi berkas adalah orang yang biasanya dia menyeleksi berkas untuk PKM atau untuk PIMNAS. Sementara yang jadi jurinya itu adalah dosen yang tidak menyeleksi naskah ini. Jadi itu kan dua orang yang berbeda, yang otomatis preferensi mereka juga berbeda. Jadi udah dikasih nilai yang tinggi di sini, ternyata beda sama yang jurinya. Nah, jadi panitianya menjelaskan waktu itu, mereka nggak enak kalau meminta dosennya untuk menyeleksi ratusan naskah yang masuk. Jadi mahasiswa ini panitia ini meminta kepada pihak lain untuk menyeleksi naskahnya yang ada ratusan itu sampai jadi dapat 10 naskah untuk dimasukin ke final. Nah, di final ini baru dosen-dosen yang menjadi juri baru melihat naskahnya, dan ternyata itu tidak persis, bukan nggak persis sih, bahkan jauh banget dari standar suatu naskah yang bagus bagi mereka gitu. Jadi sebenarnya juga dosennya sebagai juri waktu itu nggak puas sama semua naskah yang masuk saat itu, karena bukan mereka yang menyeleksi. Nah, tapi behind the scene-nya untuk lomba-lomba yang lain kayak gimana nggak tahu, karena ada juga beberapa lomba yang memang dari awal full dipegang oleh juri yang sama. Jadi juri yang nantinya akan menjadi dosen yang nanti akan menjadi juri ini juga mereka yang menyeleksi naskah dari awal. Ada ratusan ya udah dikasihin langsung ratusan kayak gitu, disuruh menyeleksi dari awal langsung. Jadi nggak dipegang oleh dua orang yang berbeda, karena kalau misalnya dipegang sama dua orang yang berbeda, preferensi mereka tentang naskah yang bagus pasti juga beda. Oke, terakhir, mungkin teman-teman di sini ada yang merasa udah ikut lomba berkali-kali kok nggak menang-menang, udah frustasi kali ya. Nah, jadi nggak masalah kalau kamu merasa udah ikut lomba tapi nggak menang-menang, karena nggak ada yang ikut lomba pertama atau sudah itu langsung menang. Jadi sedikit bocoran, untuk lomba pertama yang aku ikuti yaitu PIMBA atau Pekan Ilmiah Mahasiswa Baru, yang waktu itu tingkat fakultas. Nah, itu karena ikut lomba pertama aku selama kuliah, waktu itu aku bilang ke diri sendiri, kalau misalnya aku nggak menang di lomba ini, artinya aku nggak punya skill dan aku nggak akan mau ikut lomba lagi. Tapi ternyata, waktu itu aku ikut PKMGT, dan ternyata aku menang. Timku menang, itu jadi juara harapan 3. Tapi meskipun juara harapan 3 dan tidak bisa ikut lanjut ke tingkat universitas ya, karena yang ikut lanjut mewakili fakultas ke tingkat universitas itu yang juara 1, 2, 3, dan karena aku juara harapan 3 akhirnya cuma dapat piala aja waktu itu. Tapi waktu itu aku udah seneng banget karena aku mikir oke, artinya aku punya skill di sini. Dan akhirnya aku ikut lomba selanjutnya selama 1 tahun ke depan aku nggak pernah menang. Pernah ada yang jadi finalis sih 1 kali, yang lainnya nggak pernah menang. Tapi however aku karena memulai dari semester 1, jadi kalau misalnya nggak menang gitu ya udah nggak apa-apa. Jadi waktu itu aku ikut lomba yang sampai tingkat nasional dan cuma jadi finalis. Waktu itu finalis naskahku di peringkat 10, setelah presentasi naik jadi peringkat 8. Bagus sih naik, berarti kan nilai presentasiku lumayan bagus. Jadi waktu itu nanya-nanya sama peserta yang lain, mereka rata-rata udah semester 4, udah semester 5, udah semester akhir kayak gitu. Dan kelompokku yang paling muda, kita semua sama-sama semester 2. Jadi waktu itu ya udahlah, nggak menang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus udah itu 1 tahun kemudian akhirnya dapatlah breakthrough di peringkat harapan 1 di lomba karya tulis nasional. Nah, setelah itu udah dapet kayak apa ya, udah tau lah patternnya kayak gimana untuk bisa menjadi juara di lomba karya tulis. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya teman-teman ikut lomba karya tulis nggak menang, itu sebenarnya teman-teman masih berusaha mencari milestone-nya. Jadi waktu itu kayak aku masih meraba-raba sebenarnya ini patternnya kayak gimana sih, sampai udah juara itu udah ketemu patternnya, tinggal teman-teman lanjutkan patternnya. Nah, bagaimana tipsnya untuk bisa mendapatkan pattern lebih cepat? Ketika teman-teman ikut lomba karya tulis, jangan fokus cuma presentasiku udah itu selesai ya udah. Jadi dulu ya, aku nggak tahu lah apa teman-teman yang sudah pernah ikut lomba karya tulis begini juga. Jadi dulu aku tahu presentasiku emang nggak terlalu bagus, tapi aku berusaha kayak meyakinkan diri sendiri gitu dengan cara sebelum presentasi terus lihat presentasi orang, presentasinya nggak bagus nih, aku pasti bisa lebih bagus kayak gitu, kayak meyakinkan diri sendiri. Nggak apa-apa sih bagus, tapi menurutku yang lebih penting adalah kita mengevaluasi, kita lihat orang lain, oh dia kekurangannya ini ketika presentasi, kalau gitu nanti pas aku presentasi nggak boleh kayak gitu, oh yang biasa dosennya tanyain ini, kita catat kayak gitu sebagai bahan evaluasi kita untuk presentasi kita hari itu, termasuk untuk presentasi kita selanjutnya, untuk lomba-lomba selanjutnya.
Nah, jadi ketika lomba jangan cuma fokus pada lomba itu. Kita berpikir bahwa kita akan ikut lomba lagi selanjutnya, karena itu kita evaluasi diri kita. Nah, masalahnya selama S1 aku bukan tipe orang yang suka mengevaluasi diri sendiri. Jadi kalau misalnya menang, misalnya ya, suatu karya karya nih, oh menang, ya udah di copy lagi di event selanjutnya tanpa kita melakukan evaluasi perbaikan, biar nanti di event selanjutnya kita lebih expert lah. Jadi persis di copy, nanti di copy lagi, kita presentasi kemarin kayak gini, oh nanti besok kayak gitu lagi, kayak gitu lagi. Jadi kita nggak ada ngevaluasi, oh salah satu lawan kita di lomba ini punya keunggulan seperti ini, di selanjutnya kita tambahin dong, kayak gitu, biar kita punya poin plus. Nggak kayak gitu. Jadi kemarin kita berhasil dengan cara kayak gini, ya udah kita pakai lagi kayak gitu. Nah, itulah yang bikin antara satu event dengan event yang lain kadang-kadang menang, kadang-kadang enggak. Nah, aku pengen teman-teman yang melihat video ini tidak mengulang kesalahan yang sama dengan aku. Karena aku gak bisa balik lagi ke masa lalu, jadi aku cuma bisa menyampaikan di sini biar teman-teman gak mengulang kesalahan yang sama. Nah, bagi teman-teman yang sekarang berminat buat lomba karya tulis, silahkan ikut lomba sebanyak-banyaknya. Karena untuk lomba karya tulis, meskipun diadakan 1 tahun sekali, dari setiap eventnya ya, tapi kan yang ngadain event gak cuma satu kampus, dan bahkan kadang ya di satu kampus itu mengadakan event terus menerus. Misalnya yang fakultas A ngadain, fakultas B ngadain, fakultas C ngadain, ya teman-teman ikuti aja semuanya. Selain bisa mengasah kemampuan skill menulis, lomba karya tulis juga meningkatkan link antar kampus. Jadi aku sering banget dapat temen dari kampus lain dengan ikut lomba karya tulis itu. Juga ya beruntungnya kalau misalnya teman-teman suka ikut lomba, bukan suka ikut lomba dan suka traveling juga, kalau misalnya ngambil lomba yang di luar kota atau bahkan di luar pulau, ya teman-teman bisa jalan-jalan secara gratis. Kalau misalnya di kampusnya itu masih jarang yang lomba, ini adalah kesempatan teman-teman untuk memanfaatkan dana kampus buat jalan-jalan, tapi ya menghasilkan sesuatu lah, pulang-pulang bawa piala gitu. Jangan lomba aja terus pulang-pulang nggak bawa apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya bagi teman-teman yang kuliahnya di Universitas Brawijaya, kayaknya sudah sangat sulit untuk meminta dana biar bisa ikut lomba. Tapi kalau misalnya mau dicoba, silahkan dicoba aja. Jadi kalau misalnya untuk mencari dana untuk ikut lomba nasional maupun internasional gitu, karya tulis ataupun yang lainnya, bisa nyoba ke tingkat jurusan, fakultas maupun universitas. Tapi yang jurusan jarang sih, karena dana di jurusan emang terbatas banget, jadi teman-teman bisa minta ke fakultas dan universitas. Untuk prosesnya di tahap fakultas sebenarnya lebih cepat dibandingkan yang di tingkat universitas. Kalau tingkat universitas lama banget prosesnya, ya karena emang lebih banyak naskah yang masuk buat pengajuan dana sih dibandingkan di tingkat fakultas. Oke, bagi teman-teman yang sekarang kuliah di Fakultas Teknologi Pertanian, ya sayang sekali karena Fakultas Teknologi Pertanian ini adalah salah satu fakultas yang sangat aktif untuk ikut lomba karya tulis. Jadi dananya pasti dibatasi. Dan buat teman-teman yang tidak ada di Fakultas Teknologi Pertanian, silahkan manfaatkan kesempatan ini untuk bisa ikut lomba karya tulis dan memperbanyak pengalaman nasional. Terima kasih.